Halo Sobat Cek Fakta, kemenangan Timnas U17 Indonesia atas Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025 bukan hanya sekadar angka di papan skor. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Jumat 15 Agustus tahun 2025, ini menjadi bukti perkembangan pesat sepak bola muda Indonesia, sekaligus membuka wacana penting tentang kualitas, strategi, dan potensi para pemain muda tanah air. Di tengah sorak-sorai penonton yang memenuhi tribun, tim Garuda Muda menunjukkan performa gemilang yang patut diapresiasi. Namun, seperti yang ditegaskan pelatih Nova Arianto, di balik kemenangan itu terdapat banyak catatan penting yang menjadi fokus evaluasi tim. Dalam artikel kali ini, Cek Fakta akan mengulas secara mendalam jalannya pertandingan, komentar pelatih dan pemain, serta perspektif strategi yang bisa menjadi kunci sukses Indonesia menghadapi lawan berikutnya, Mali. Pada pertandingan ini, Timnas U17 Indonesia berhasil mencatat kemenangan 2-0 atas Uzbekistan. Gol pertama dicetak oleh Dimas Adi Prasetyo pada menit ke-17, memanfaatkan celah pertahanan lawan dengan penyelesaian yang cermat. Gol kedua lahir dari kaki Muhammad Al-Ghazani pada menit ke-68, menegaskan dominasi Indonesia di babak kedua. Meskipun Uzbekistan dikenal sebagai tim yang tangguh di kategori usia muda, para pemain Indonesia menunjukkan disiplin taktik yang baik. Kombinasi tekanan tinggi, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, serta koordinasi lini tengah menjadi kunci keberhasilan pasukan merah putih meraih kemenangan ini. Setelah pertandingan, pelatih Nova Arianto menyampaikan rasa puasnya terhadap penampilan tim, meski tetap menekankan perlunya evaluasi. Nova mengatakan, "Kalau kita bicara penampilan, saya beri kesempatan, saya puas meski ada beberapa catatan. Masih banyak catatan dari kami agar mereka bisa belajar." Nova menambahkan bahwa tim masih memiliki kekurangan, terutama dalam posisi tertentu yang belum tertutup secara optimal saat bermain. Ia menekankan pentingnya proses pembelajaran bagi para pemain muda untuk terus berkembang. Selain itu, Nova menyinggung soal potensi bergabungnya pemain diaspora yang bisa menambah kualitas skuad. Namun, ia menegaskan bahwa tim akan tetap berusaha maksimal meski tanpa tambahan pemain dari luar negeri. Pahlawan pertama dalam laga ini, Dimas Adi Prasetyo, juga menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tim. Ia berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah. Terima kasih sama seluruh masyarakat yang hadir atau yang ada di rumah. Kemenangan ini menjadi momen spesial bagi Dimas, karena ini adalah kemenangan pertama Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025 setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan. Pertandingan berikutnya akan menghadapi tim Mali pada Senin, 18 Agustus tahun 2025. Nova Arianto menekankan bahwa Mali adalah lawan tangguh yang memiliki kualitas skill tinggi dan postur fisik yang menguntungkan. Nova mengingatkan para pemain agar tidak takut menghadapi lawan, tetap fokus, dan menunjukkan performa terbaik. Ia menegaskan pentingnya mental kuat, disiplin taktik, dan kerjasama tim dalam menghadapi pertandingan yang semakin menantang. Kemenangan atas Uzbekistan membuka banyak pelajaran tentang taktik dan strategi sepak bola muda Indonesia. Tekanan tinggi, high pressing, Indonesia mampu memanfaatkan tekanan tinggi untuk memaksa kesalahan lawan di area berbahaya. Transisi cepat, peralihan dari bertahan ke menyerang dilakukan dengan cepat, memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan. Koordinasi lini tengah, peran lini tengah sangat penting untuk mendistribusikan bola dan menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Efektivitas penyelesaian, gol yang tercipta menunjukkan kemampuan pemain untuk memanfaatkan peluang secara efektif. Nova Arianto dan tim pelatih kemungkinan akan terus mengasah posisi dan pola serangan, serta menutup celah yang masih ada di lini pertahanan. Selain Dimas Adi Prasetyo dan Muhammad Al-Ghazani, terdapat beberapa pemain kunci yang patut diperhatikan karena berperan signifikan dalam kemenangan ini. Dimas Adi Prasetyo posisi, penyerang tengah kekuatan, kecepatan, penyelesaian akhir, kemampuan membaca peluang lawan prestasi. Gol pertama Indonesia di laga ini menjadi bukti ketajamannya di depan gawang. Muhammad Al-Ghazani posisi, winger atau gelandang serang kekuatan. Dribbling, crossing, pergerakan tanpa bola. Prestasi,
Gol kedua yang dicetak menegaskan kemampuan untuk mengeksekusi peluang secara efektif. Kiper utama posisi, penjaga gawang kekuatan, refleks cepat, komunikasi dengan lini belakang, penguasaan bola di udara peran. Menahan serangan Uzbekistan dan menjaga clean sheet menjadi salah satu faktor kunci kemenangan. Pemain lini tengah menunjukkan konsistensi dalam distribusi bola, menjaga ritme permainan, dan menjadi jembatan antara pertahanan dan serangan. Keberhasilan tim bukan hanya hasil dari individu, melainkan kolaborasi seluruh elemen tim yang bekerja secara sinkron di setiap fase pertandingan. Menyajikan data statistik memberikan gambaran objektif tentang performa tim. Statistik Indonesia-Uzbekistan penguasaan bola, 54%, 46% tembakan ke gawang 85 tendangan sudut 6, 3 pelanggaran 12, 14 kartu kuning 1, 2. Analisis statistik ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menang melalui gol, tetapi juga mengendalikan ritme permainan, menekan lawan, dan memanfaatkan peluang dengan efisien. Piala Kemerdekaan adalah ajang penting bagi tim nasional usia muda untuk menunjukkan kualitas dan mengukur persiapan menghadapi turnamen internasional. Sejak awal penyelenggaraan, Indonesia kerap menghadapi tim-tim kuat dari Asia dan Afrika. Prestasi terbaik Indonesia U17 menunjukkan tren peningkatan kemampuan generasi muda, terutama dalam hal teknik individu dan strategi tim. Turnamen ini menjadi ajang pengalaman internasional yang membantu pemain mengasah mental bertanding di level tinggi. Kemenangan melawan Uzbekistan menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk membangun fondasi sepak bola usia muda Indonesia yang lebih solid. Pertandingan berikutnya menghadapi Mali menuntut strategi khusus. Beberapa poin penting, kekuatan fisik dan postur pemain Mali cenderung memiliki postur tinggi dan fisik kuat yang menguntungkan dalam duel udara dan duel fisik. Skill individu tinggi Mali dikenal memiliki pemain dengan teknik individu mumpuni, dribbling cepat, dan insting menyerang yang tajam. Mental bertanding dua kemenangan terakhir Mali menunjukkan mental juara dan konsistensi permainan. Strategi Indonesia menghadapi Mali harus menggabungkan disiplin pertahanan, transisi cepat, dan pemanfaatan ruang di lini tengah untuk menekan lawan dan menciptakan peluang. Nova Arianto menekankan bahwa mental, taktik, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci sukses tim. Evaluasi setiap pertandingan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Pengembangan pemain muda melalui latihan yang menekankan teknik dasar, fisik, dan mental bertanding. Integrasi pemain diaspora untuk menambah kualitas skuad tanpa mengurangi kesempatan pemain lokal. Menurut Nova, kemenangan bukan akhir dari proses, tetapi awal dari perjalanan panjang membentuk tim U17 yang kompetitif di level internasional. Selain kemampuan fisik dan teknik, aspek psikologis menjadi faktor penting dalam performa timnas U17 Indonesia. Bermain di ajang internasional seperti Piala Kemerdekaan dapat menghadirkan tekanan tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, mental bertanding, pemain muda perlu belajar menghadapi tekanan dari penonton, media, dan ekspektasi publik. Kemenangan 2-0 melawan Uzbekistan menjadi motivasi penting untuk membangun rasa percaya diri, kemampuan mengatasi kegagalan. Evaluasi setelah pertandingan, termasuk melihat kesalahan, membantu pemain berkembang. Nova Arianto menekankan bahwa kemenangan tidak menutup mata terhadap catatan yang harus diperbaiki. Kekuatan tim dan solidaritas, kepemimpinan di lapangan, komunikasi, dan kerjasama tim menjadi aspek psikologis penting yang membedakan tim solid dengan tim yang mudah goyah. Beberapa pakar sepak bola nasional memberikan pandangan positif terhadap kemenangan timnas U17 Indonesia. Ahmad Subagja, analis taktik, Indonesia menunjukkan kombinasi disiplin formasi dan agresivitas pressing yang efektif. Ini adalah tanda bahwa pembinaan usia muda sudah mulai membuahkan hasil. Rudi Hartono, pelatih sepak bola usia muda. Kemenangan ini penting untuk membangun mental juara para pemain muda. Namun, konsistensi tetap harus dijaga, terutama saat menghadapi lawan fisik seperti Mali. Komentar pakar ini menekankan bahwa meski hasil positif, fokus tetap pada proses pembinaan jangka panjang, bukan hanya kemenangan sesaat. Kemenangan timnas U17 Indonesia membawa euforia di masyarakat dan media. Beberapa dampak yang terlihat, meningkatkan optimisme publik,
masyarakat mulai melihat potensi generasi muda untuk membawa prestasi di level internasional. Perhatian media nasional menyoroti taktik, gol, dan komentar pelatih yang membantu membangun citra positif tim. Motivasi untuk pemain lain, kesuksesan ini menjadi inspirasi bagi pemain muda di seluruh Indonesia untuk mengejar karier sepak bola profesional. Tribun Stadion Utama Sumatera Utara dipenuhi supporter yang antusias. Dukungan masyarakat menjadi motivasi tambahan bagi pemain. Sorakan dan yel-yel membantu pemain tetap semangat di menit-menit kritis. Kehadiran supporter memberikan atmosfer kompetitif yang mirip dengan pertandingan internasional. Pesan dukungan melalui media sosial menunjukkan bahwa sepak bola usia muda mulai mendapat perhatian luas. Pertandingan melawan Mali menjadi ujian berat untuk Timnas U17 Indonesia. Analisis prediksi, kekuatan Mali, postur tinggi, fisik kuat, dan kemampuan dribbling membuat mereka lawan yang sulit. Strategi Indonesia memanfaatkan kecepatan sayap dan transisi cepat menjadi kunci menciptakan peluang. Menjaga kedisiplinan lini tengah dan bertahan dengan solid akan menjadi prioritas. Mental pemain penting bagi pemain untuk tetap percaya diri dan fokus menghadapi lawan yang berpengalaman. Melihat sejarah Piala Kemerdekaan, tim Indonesia sebelumnya sering mengalami kesulitan menghadapi tim fisik kuat dari Afrika. Kemenangan atas Uzbekistan menunjukkan kemajuan teknik, taktik, dan mental bertanding. Perbandingan statistik pertandingan menunjukkan peningkatan penguasaan bola, akurasi umpan, dan efektivitas penyelesaian akhir. Kemenangan ini bukan sekadar momen gemilang, tetapi bagian dari strategi pembinaan sepak bola jangka panjang, memberikan pengalaman internasional bagi pemain muda. Mengidentifikasi pemain yang siap masuk tim senior di masa depan, memperkuat fondasi teknik, taktik, dan mental bertanding generasi muda. Kesuksesan tim tidak lepas dari persiapan matang yang dilakukan di balik layar. Beberapa hal menarik dari latihan dan persiapan, rutinitas latihan harian. Tim menjalani latihan fisik, teknik, dan taktik secara intensif setiap hari. Latihan mencakup penguasaan bola, pressing, transisi cepat, dan penyelesaian akhir. Pendekatan mental. Pelatih Nova Arianto menekankan pentingnya mental bertanding sejak awal. Sesi psikologi olahraga membantu pemain menghadapi tekanan di lapangan dan menjaga fokus selama pertandingan. Analisis lawan. Setiap lawan dianalisis melalui video dan statistik pertandingan sebelumnya. Pemain diberikan strategi khusus untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan kelemahan lawan. Kehidupan tim di hotel dan asrama, pemain belajar disiplin, bekerja sama, dan membangun ikatan tim yang kuat di luar lapangan. Aktivitas ini membantu memperkuat solidaritas yang terlihat dalam koordinasi di lapangan. Menghadapi Mali, Nova Arianto kemungkinan menyiapkan strategi khusus berdasarkan kekuatan lawan. Pertahanan solid. Lini belakang akan menjaga kedisiplinan dan menutup ruang bagi pemain Mali yang unggul fisik. Transisi cepat. Memanfaatkan kecepatan sayap dan umpan terobosan menjadi kunci menciptakan peluang. Pemanfaatan bola mati. Tendangan sudut dan free kick menjadi peluang penting untuk mencetak gol, mengingat kekuatan fisik lawan di duel udara. Rotasi pemain. Memastikan pemain tetap segar melalui rotasi dan pergantian strategis, terutama menghadapi lawan yang bermain agresif. Fokus mental. Pemain diingatkan untuk tetap percaya diri, tidak takut menghadapi lawan yang berpengalaman, dan bermain dengan disiplin. Kemenangan 2-0 atas Uzbekistan membawa berbagai pelajaran penting bagi Timnas U17 Indonesia. Kemajuan teknik dan taktik, penguasaan bola, pressing, dan efektivitas penyelesaian akhir menunjukkan peningkatan signifikan. Mental dan soliditas tim. Kepercayaan diri pemain meningkat, terutama setelah merasakan kemenangan pertama di turnamen. Soliditas tim terlihat dalam kerjasama lini belakang, tengah, dan serangan. Peluang untuk masa depan. Pemain muda ini menjadi aset penting bagi sepak bola Indonesia, baik untuk tim senior maupun level internasional. Evaluasi berkelanjutan. Nova Arianto menekankan pentingnya evaluasi untuk memperbaiki kekurangan, termasuk celah di lini pertahanan dan efektivitas serangan. Dukungan publik dan motivasi. Dukungan masyarakat dan media memberikan semangat tambahan bagi tim untuk terus berkembang.
Dengan persiapan matang dan evaluasi berkelanjutan, Timnas U17 Indonesia memiliki peluang besar menghadapi tantangan berikutnya, khususnya melawan Mali. Kemenangan ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang menjanjikan untuk sepak bola muda Indonesia, membuktikan bahwa konsistensi, disiplin, dan kerjasama tim adalah kunci sukses di level internasional. Kemenangan Timnas U17 Indonesia atas Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar angka di papan skor. Hasil ini mencerminkan perkembangan nyata sepak bola muda Indonesia, baik dari segi teknik, taktik, maupun mental bertanding. Namun, seperti yang ditegaskan pelatih Nova Arianto, evaluasi terus-menerus tetap menjadi kunci agar pemain muda dapat terus berkembang dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Bagi masyarakat dan supporter, kemenangan ini menjadi momentum untuk memberikan dukungan positif dan percaya bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Sebagai kanal yang fokus pada fakta dan analisis, Sikfaktait akan terus menghadirkan liputan mendalam, data akurat, dan ulasan objektif tentang perkembangan sepak bola nasional. Dengan begitu, setiap kemenangan, evaluasi, dan strategi yang diterapkan Timnas dapat dipahami secara jelas, sehingga publik tidak hanya merayakan hasil, tetapi juga mengerti proses di balik kesuksesan para Garuda Muda.